Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yos Manggung. Kali ini dalam mata pelajaran akuntansi untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat laporan laba rugi. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dan pada kali ini saya akan membahas cara membuat laporan laba rugi. Sebenarnya apa itu laporan laba rugi? Sesuai namanya saja, laporan laba rugi berarti laporan yang berisi apakah usaha kita itu laba atau untung atau rugi. Pasti masih ingat pepatah besar pasak daripada tiang kan? Nah, itu contoh usaha yang rugi. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan atau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan. Jadi, laporan laba rugi itu laporan yang membandingkan besarnya nilai pendapatan dan besarnya nilai biaya. Masih ingat rumus dasar akuntansi kan? Rumusnya adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Dari rumus dasar inilah jenis-jenis akun dibedakan. Ada akun aset, ada akun hutang, dan ada akun modal. Tapi kalau ingatan kalian bagus, di video saya sebelumnya pernah membahas jenis akun yang lain selain ketiga jenis akun tersebut. Apa saja di antaranya? Iya, betul. Akun pendapatan dan akun biaya. Kedua jenis akun ini adalah akun sementara yang sebenarnya adalah bagian dari akun modal. Nah, sebenarnya laporan laba rugi itu hanya membandingkan besarnya nilai akun-akun yang termasuk ke dalam kedua jenis akun ini. Tapi ingat, laporan laba rugi bisa kita buat kalau kita sudah membuat jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke buku besar. Memangnya kenapa? Karena kalau belum dibuatkan jurnal penyesuaian, hasil laporan laba rugi menjadi tidak akurat dan tidak valid. Maksudnya bagaimana? Tentunya periode akuntansi CP Rockstar itu dari Januari sampai Desember, benar kan? Tapi CP Rockstar pernah sewa tempat untuk 1 tahun atau sekitar 12 bulan dari bulan April 2010 sampai Maret 2011 dan sudah dibayar lunas. Lalu saat CP Rockstar harus buat laporan laba rugi di akhir Desember 2010, bagaimana menghitung pengeluaran biaya untuk sewa tempat? Apakah dihitung 12 bulan? Jadi gak akurat dong dan tidak valid. Nah, disinilah alasan kenapa laporan laba rugi dibuat setelah jurnal penyesuaian. Karena di jurnal penyesuaianlah biaya sewa tadi dipisahkan. Yang 9 bulan dihitung di periode 2010 dan sisa 3 bulannya lagi akan dihitung di periode berikutnya 2011. Dengan begitu, laporan laba rugi di akhir Desember 2010 menjadi benar-benar akurat. Kalau sudah jelas, mari kita mulai buat laporannya. Yang pertama, tulis nama perusahaannya, misalkan perusahaan CP Rockstar. Kemudian yang kedua, tulis judulnya laporan laba rugi, yaitu. Kemudian yang ketiga, tulis periodenya, yaitu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Kemudian yang keempat, tuliskan semua akun yang masuk ke dalam akun pendapatan dan besar nilainya. Kebetulan jenis akun pendapatan CP Rockstar hanya memiliki satu akun, yaitu pendapatan jasa. Tapi terkadang ada akun pendapatan lainnya, misalkan pendapatan dari penjualan aset dan lain-lain, lalu ditotalkan. Kemudian yang kelima, tuliskan semua akun yang masuk dalam akun biaya dan totalkan. Kemudian yang keenam, tuliskan laba bersih yang berisi total nilai pendapatan dikurangi total nilai biaya. Lebih jelasnya, lihat gambar di samping. Nah, sekarang kita membuat laporan laba rugi. Dari mana dapat besaran nilai akun-akun di atas? Tentu saja dari buku besar yang sebelumnya telah dibuat jurnal penyesuaiannya di video saya sebelumnya, dan lihat nilai saldo terakhir masing-masing akun dan tuliskan di laporan. Nah, di sini saldo terakhir dari pendapatan jasa dapat dilihat, kemudian dari
buku besar biaya perbaikan TV, kemudian buku besar biaya sewa, dan juga kemudian buku besar biaya bunga, dan juga buku besar biaya penyusutan peralatan. Nah, sekarang kita buat laporan laba ruginya, yaitu memposting atau memindahkan data yang berada di buku besar. Nah, di sini ada pendapatan, kita pindahkan ke pendapatan, lalu saldo terakhirnya kita pindahkan ke laporan laba rugi. Nah, di sini adalah jumlah terakhir dari pendapatan jasa. Kemudian buku besar biaya perbaikan TV kita pindahkan ke laporan laba rugi dengan jumlah 2 juta. Kemudian buku besar biaya sewa kita masukkan ke dalam laporan laba rugi dengan saldo terakhirnya adalah 6 juta. Kemudian buku besar biaya bunga kita masukkan ke laporan laba rugi, di mana saldo terakhirnya adalah sebesar 5.333. Kemudian kita masukkan di buku besar biaya penyusutan peralatan ke laporan laba rugi, di mana saldo terakhirnya adalah 2.666. Nah, totalnya adalah 16 juta. Kemudian laba bersihnya berarti adalah 35 juta dikurangi 16 juta. Gimana? Gampang kan bikin laporan laba rugi? Oh ya, sekedar tambahan, laporan laba rugi ini hanya memperlihatkan apakah usaha kita untung atau rugi. Tapi kita tidak akan bisa melihat berapa besar uang kita di perusahaan atau berapa sih kekayaan perusahaan kita. Nah, untuk tahu itu semua kita harus buat laporan keuangan lainnya, dan tunggu di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat.